Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur di hari yang istimewa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama hadir di rumah Tuhan. Ya, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Pagi ini di hari khusus memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita akan merenungkan tema makna dan relevansi kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tentu saja ada makna dan relevannya dengan kehidupan kita, perihal kenaikan Kristus ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang percaya mengimani karya agung keselamatan Tuhan yang dikerjakan di dalam diri Yesus Kristus. Kita beriman pada karya agung dan itu dilakukan oleh pribadi Yesus Kristus dan dilakukan di dalam sebuah paket lengkap ya. Kalau saya berpikir paket lengkap dimulai dari inkarnasi, kelahiran Tuhan, lalu kematian, kemudian kebangkitan, dan hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini mata rantai yang tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Karena kelahiran Yesus ke dalam dunia tidak akan ada artinya jika tidak ada kematian di atas kayu salib. Kematiannya di atas kayu salib tidak ada artinya jika tidak ada kebangkitan. Dan kematian dan kebangkitan juga tidak akan lengkap jika tidak ada kenaikan ke surga. Dan masih akan ada lagi satu proses, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini adalah paket lengkap karya agung keselamatan Tuhan. Kalau dia tidak naik, berarti tidak akan ada kedatangan kedua kali. Dan semuanya itu mempunyai makna dan relevan bagi kehidupan kita orang percaya. Nah, itu pagi ini Bapak Ibu, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 50 ayat 53, dan di dalam bagian-bagian nanti kita akan banyak membaca firman Tuhan yang akan mengkonfirmasi apa-apa yang akan kita renungkan. Jadi bukan berdasarkan pemikiran saya, tetapi firman Tuhan sendiri, Alkitab, firman yang tertulis mengkonfirmasi dan menegaskan apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang terjadi dengan Yesus sendiri. Mari kita membaca Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53. Saya akan membacakan bagi kita perikop bacaan kita, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Injil Lukas pasal 24 menyatakan bahwa peristiwa waktu Yesus naik terjadi di Betania. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 8 sampai 11, di sana ditulis di Bukit Zaitun. Nah, bagi orang-orang yang sudah punya konsep kontradiksi tentang Alkitab, itu sudah pasti mengatakan ini kontradiksi, ini perlawanan. Padahal sebenarnya tidak. Bagi orang-orang yang mencari kebenaran dengan jujur, dengan tulus, ini pasti akan melihat benang merahnya. Kalau di Lukas katakan di Betania, tapi di di Kisah Rasul itu dikatakan di atas Bukit Zaitun. Nah, Bapak Ibu Saudara, Betania, Bukit Zaitun hanya 3 km kurang lebih dari Yerusalem. Nah, Bukit Zaitun itu memanjang dan Betania itu ada di hamparan Bukit Zaitun. Jadi tidak ada kontradiksi kalau kita yang melihat kitab. Jadi kalau dikatakan
Lukas di Betania, murid-murid Yesus membawa murid-muridnya ke Betania, lalu dikatakan dia naik mengangkat tangannya memberkati mereka, lalu terangkat ke surga. Tetapi di Kisah Rasul pasal 1 dikatakan di Bukit Zaitun. Nah, memang terjadi di Bukit Zaitun. Jadi bukan persoalan bagi kita yang percaya. Nah, Bapak Ibu, apa makna, apa relevansi kenaikan Yesus Kristus ke surga bagi kita orang percaya? Ada beberapa hal yang penting kita renungkan bersama. Ya. Yang pertama, kenaikan Yesus itu ingin menegaskan bahwa Yesus berasal dari surga. Ya. Yesus berasal dari surga. Kalau dia naik ke surga, berarti Yesus itu adalah asalnya dari surga. Itu dapat kita lihat di Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai 40. Ya, seperti saya katakan, kita akan banyak membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan sendiri akan menjelaskan kepada kita apa yang saya simpulkan. Dan sekali lagi, yang pertama maknanya adalah kenaikan Yesus itu menegaskan bahwa ia atau Yesus itu berasal dari surga. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus sendiri mengatakan, aku telah turun dari surga. Berarti benar bahwa kenaikannya membuktikan, menegaskan bahwa dia berasal dari surga. Ya. Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan antara kata pergi dan kembali. Ya, kalau seseorang pergi ke suatu tempat, itu orang itu belum tentu dia berasal dari sana. Ya. Tetapi kalau kata kembali, artinya ketika kembali, berarti orang itu berasal dari tempat di mana dia pergi, atau paling tidak dia pernah tinggal di sana. Ya, misalnya kalau saya katakan saya kembali ke Tual, Maluku Tenggara, saya pernah tinggal 3,5 tahun di sana. Jadi saya bukan pergi, tetapi saya kembali ke sana. Atau ke Sulawesi, saya kembali ke Sulawesi karena saya tinggal di sana, saya berasal dari sana. Nah, begitulah kita memahami Yesus. Ketika dia naik ke surga, dia bukan pergi, tapi dia kembali ke tempat yang sebelumnya di mana dia ada. Minggu lalu kita merenungkan bahwa sejak kekal Yesus adalah pribadi dan dia ada dalam kekekalan, dia dalam surga, dia ada di surga. Nah, ketika dia naik, dia kembali ke tempat di mana sebelumnya dia ada. Jadi bukan pergi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus kembali ke surga. Ia bukan pergi, melainkan kembali ke tempat di mana dia pernah ada. Nah, kedatangannya ke dalam dunia adalah karena dia diutus oleh Bapa, Allah Bapa. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Ya. Ini menjalankan Injil pertama seperti ke dalam Kejadian 3 ayat 15, ketika dikatakan bahwa keturunanmu akan meremukkan tumitnya dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itulah Injil pertama. Itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Dia diutus meninggalkan tahta kemuliaan di surga, turun ke dalam dunia. Ya. Untuk tujuan misi itu, dan ketika selesai misinya tersebut dia boleh kembali ke surga. Nah Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus satu-satunya yang pernah turun dari surga. Hanya satu-satunya pribadi yang
naik ke surga. Itulah sebabnya hanya dialah satu-satunya yang bisa menjadi juru selamat. Tidak ada satu pribadi pun yang pernah ada di surga selain Yesus. Jadi ketika kita memperingati kenaikan Yesus, kita memperingati bahwa Yesus sesungguhnya adalah berasal dari surga. Nah, masihkah kita ragu untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Firman Tuhan sudah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berasal dari surga, yang pernah ada di surga dan sekarang kembali ke surga. Ya. Yang kedua, Bapak, apa makna dan relevansi kenaikan Yesus bagi kehidupan kita orang percaya? Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga ingin menegaskan bahwa Tuhan itu hidup. Ia adalah Tuhan yang hidup. Kembali Yohanes, kita baca dari Filipi 2. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Firman Tuhan menegaskan bahwa Dia atau Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ya, seperti yang selama ini orang-orang yang menyerang kekristenan mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang mati di atas kayu salib. Tetapi firman Tuhan ini akan menegaskan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus terangkat ke surga seperti dinyatakan di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 dan Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 11, katakan bahwa Yesus terangkat ke surga. Dan ketika terangkat bukan hanya dalam bentuk roh saja, tetapi Alkitab menyaksikan Yesus terangkat ke surga sambil memberkati, kemudian terangkat itu dalam bentuk fisik, dalam bentuk tubuhnya, yang bisa disaksikan dengan mata jasmani oleh para murid pada waktu itu. Ketika mereka menengadah ke langit, Lukas menulis dalam Kisah Rasul 1, saat itulah malaikat berdiri mengatakan, mengapa kamu melihat ke surga? Yesus ini yang terangkat akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya bisa disaksikan dengan mata jasmani manusia. Jadi pada waktu Dia terangkat ke surga bukan dalam bentuk roh, karena kalau roh tidak akan kelihatan, tapi dalam bentuk tubuh jasmani. Ini ingin menegaskan bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Yesus telah bangkit dari kematian, dan dengan kebangkitan ini Dia telah mengalahkan maut, saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelum Ia datang ke dalam dunia, Yesus itu adalah Tuhan. Dan Dia adalah Raja, Dia adalah pencipta. Dia pencipta alam semesta. Minggu lalu saya juga mengajak kita merenungkan bahwa ketika penciptaan terjadi, Yesus itu ada dan Dia adalah pencipta. Dia adalah pribadi yang menciptakan alam semesta. Esensinya, keberadaannya adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Tetapi karena cinta kasih-Nya yang besar, seperti dikatakan oleh Yohanes, karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, karena cinta kasih-Nya dan karena ketaatan kepada Bapa-Nya, ya, Yesus yang adalah Allah, kata dalam Filipi
Dia turun mengambil rupa seorang hamba, menjadi seperti manusia, mengosongkan dirinya. Karena kasihnya yang besar, ia memilih taat untuk menjalankan misi Bapaknya menyelamatkan manusia. Karena kasihnya ia taat, ia tunduk di bawah kehendak Allah Bapa. Dia bersedia untuk disiksa, dianiaya, dia disalibkan, bahkan dia mati tetapi kemudian bangkit. Semua itu demi keselamatan manusia. Ya. Jadi pada waktu dia naik, dia ingin menegaskan bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita imani itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tapi karena cinta kasihnya dia mengorbankan hidupnya supaya kita yang berdosa boleh diselamatkan, memiliki relasi kembali dengan Tuhan, memiliki hubungan lagi dengan Tuhan. Ketika kita berdosa, kita menjadi seteru, kita menjadi musuh Tuhan. Dan kalau jadi musuh Tuhan berarti kita berada di bawah hukuman. Tetapi Yesus mengorbankan hidupnya supaya kita diampuni, kita memiliki kembali hubungan yang baik dengan Tuhan. Melalui pengorbanannya, ia telah memilih kita. Bahkan dikatakan dalam Korintus bahwa pengorbanan itu membeli kita. Jadi kita yang berdosa itu di bawah kuasa dosa, dia di dalam kuasa maut. Kita seperti barang dagangan yang di bawah kuasa penjualnya. Nah, Yesus berkorban membeli kita dengan lunas, dengan tuntas. 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu terima dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dibayar dengan apa? Dengan pengorbanan Yesus, dengan hidup Yesus, dengan darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib. Bahkan di dalam 1 Petrus lebih tegas lagi dikatakan bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah anak domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-21 katakan bahwa kita yang berdosa ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana. Nah, setelah menjalankan semua misinya itu menebus manusia, kemudian Yesus kembali ke surga, ingin menegaskan bahwa dia benar-benar adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita mempercayai, kita meletakkan pengharapan kita di dalam Allah yang hidup, Allah yang tidak mati, tetapi di dalam Allah yang hidup, di dalam pribadi Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus Kristus menunjukkan bahwa ia memerintah atau pemerintahannya di dalam kekekalan. Ya. Kita bisa baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 ketika dikatakan bahwa pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dia Yesus adalah pencipta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saya baca sejauh itu saja. Kenaikan Yesus menegaskan bahwa pemerintahnya ada dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selain Tuhan, jadi selain Tuhan, Yesus juga adalah Raja. Ia adalah Raja yang kekal. Sejak semula, dalam kekekalan, Yesus adalah Raja.
Sampai akhirnya dia kembali lagi ke surga dengan terangkat ke surga menurut catatan Alkitab. Ia kembali menjadi raja yang kekal. Artinya ia tetap raja. Dia adalah raja yang kekal selama-lamanya. Ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebelum Yesus datang ke dalam dunia menjalankan misi Bapaknya, keberadaannya memang adalah sebagai raja. Dia raja yang kekal, memerintah di surga. Ya. Dan segala kuasa, dan semua malaikat-malaikat tunduk di dalam takluk kepadanya. Nah, ini menggambarkan bahwa dia adalah raja yang kekal. Yesus yang kita percaya itu adalah raja yang kekal, dari kekal hingga kekal. Dia adalah raja, dia tetap adalah raja. Yesus adalah sang pencipta, dan dia juga adalah raja, memerintah dalam kekekalan. Nah, kita bisa konfirmasi dalam Kolose pasal 1. Minggu lalu juga sudah dibacakan Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17. Kolose pasal 1 ayat 15-17. Rasul Paulus mengatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengkonfirmasi kepada kita, jikalau segala sesuatu diciptakan di dalam Dia dan untuk Dia, ini berarti bahwa Yesus adalah pribadi seorang raja, penguasa. Dia pemilik segala sesuatu, dan Dia memerintah segala sesuatu. Karena itu kenaikannya ingin menegaskan bahwa pemerintahnya itu ada dalam kekekalan. Dari kekal sampai kekal, Dia adalah raja. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Rasul Yohanes di dalam penglihatannya ketika berada di Pulau Patmos menggambarkan Tuhan Yesus sebagai raja yang bertahta dengan penuh keagungan. Kalau kita baca di Wahyu ya, Wahyu pasal 4 ayat 1-6. Di dalam satu penglihatan, Rasul Yohanes melihat kembali bahwa Yesus memang adalah raja yang kekal. Di dalam Wahyu pasal 4 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Dan Dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melindungi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah, dan seterusnya. Sebenarnya bagian firman Tuhan mengkonfirmasi bahwa kenaikan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah raja. Dia yang memerintah segala sesuatu. Dikatakan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, semua ada di bawah pemerintahan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Yang keempat, apa makna dan relevansi dari kenaikan Yesus Kristus ke surga? Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 16-19. Injil Yohanes pasal 14. Kenaikannya adalah
untuk menyediakan penolong bagi umat atau bagi gereja. Dan sekaligus menyatakannya bahwa penyertaannya tidak berhenti ketika dia ada di dalam dunia. Ketika dia naik, dia justru menegaskan bahwa dia akan menolong umatnya, menolong gereja. Di dalam amanat agung Tuhan dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi ketika Yesus terangkat ke surga, dia kembali ke surga. Sesungguhnya kembalinya ke surga untuk menyediakan penolong bagi gereja Tuhan. Kalau Yesus tidak naik, maka Roh Kudus yang dijanjikan itu tidak akan turun. Itulah sebabnya di awal saya katakan bahwa ini sebuah paket yang tidak bisa dilepaskan dari satu dengan yang lainnya. Dia datang ke dalam dunia dalam inkarnasi, dia menderita mati di atas kayu salib, dikuburkan mati, tetapi dia bangkit kemudian naik. Kalau karya keselamatan berhenti pada kebangkitan dan Yesus tidak naik ke surga, maka tidak ada kelanjutan. Iman kita berhenti di situ. Tidak ada penolong yang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, paket iman itu sangat lengkap dan itu diringkaskan dengan jelas dalam pengakuan iman yang setiap minggu kita ucapkan. Pengakuan iman rasuli. Jadi iman kita secara lengkap di dalam pengakuan iman rasuli. Karena itu kita mengakui, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung lahir Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari sana ia akan datang. Jadi belum selesai. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, dan seterusnya. Nah, kalau Yesus tidak naik, Roh Kudus tidak turun, berarti pengakuan iman kita berhenti. Aku percaya kepada sampai pada dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Sampai di situ. Tetapi iman kita itu satu paket lengkap. Karya agung Tuhan itu paketnya lengkap. Karena itu gereja harus didasarkan pada pengakuan iman. Jika tidak, maka sekali lagi gereja itu harus dipertanyakan apakah dia layak menjadi gereja atau tidak. Bapak Saudara, ketika Yesus naik ke surga, dia menyediakan penolong bagi gerejanya, bagi umatnya. Bapak Saudara kasih Tuhan, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia sudah berkali-kali mengatakan kepada muridnya bahwa dia akan pergi kepada Bapa dan dia akan meminta kepada Bapa supaya mengirimkan seorang penolong yang lain. Yang dalam bahasa ini katakan Parakletos. Seorang penolong yang lain. Pribadi Allah dalam Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus. Kalau dia tidak naik, maka penghibur itu tidak akan datang. Jadi dia harus naik. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sangat berperan di dalam kehidupan orang percaya hari ini. Ya. Roh Kudus sangat berperan di dalam kehidupan orang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dan pasal 15 ayat 26. Ya. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi ini artinya Yesus yang mengutus Roh Kudus juga. Gereja Allah. Jadi Bapa, Yesus yang mengutus Roh Kudus. Bapa dan Yesus mengutus Roh Kudus.
Saya ulang sekali, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pasal 15 ayat 26. Hal yang senada. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi ini peran Roh Kudus zaman gereja, zaman sekarang. Perannya adalah mengajarkan semua yang Tuhan Yesus sudah pernah ajarkan. Dan bahkan Roh Kudus ini akan bersaksi tentang Yesus. Jadi, sekali lagi iman kita itu satu paket. Iman kita tidak bisa dipotong-potong. Satu paket besar dalam rencana agung keselamatan Tuhan. Bapak saudara, yang kelima, makna dan relevansi dari kenaikan Yesus ke surga, yaitu menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Ya. Itu sudah membacakan ayat firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 3. Dikatakan bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ya. Ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu akan mengatakannya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, dan apabila aku telah pergi di situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu akan berada. Ya, tadi saya katakan kalau tidak ada kenaikan, maka tidak akan ada kedatangan kembali. Jadi konsep iman Kristen itu satu paketnya yang lengkap, Bapak Saudara. Ya, kita tidak bisa memotong iman kita pada satu titik. Mulai dari inkarnasi sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita menaruh iman, pengharapan kita dalam karya agung keselamatan. Jadi kenaikan Yesus itu adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu Saudara, keistimewaan kita orang Kristen itu apa? Keistimewaan bagi orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, adalah memiliki tempat di dalam surga yang mulia. Ini sebuah kepastian, dan ini tidak ada di dalam iman yang lain. Hanya di dalam kekristenan ada kepastian. Kita memiliki kepastian satu tempat di dalam surga. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan, semua orang percaya, tidak ada satupun yang tidak mendapatkan tempat. Tuhan Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Seberapa banyak pun orang yang percaya hari ini dan kemudian akan percaya lagi, selalu tersedia tempat bagi orang yang percaya. Tempat di surga tidak akan kehabisan. Ya. Kaplingnya orang percaya sungguh-sungguh itu tidak akan pernah habis. Cukup bagi semua orang percaya sungguh-sungguh. Ya. Artinya surga itu sanggup menampung sebanyak orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan satu-satunya, yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang bertekun, bertahan dalam iman sampai akhir hidupnya, ia akan memperoleh kemenangan dan diperkenan oleh Tuhan di dalam kerajaan. Kita baca Wahyu pasal 21. Saya akan bacakan bagi kita. Wahyu pasal 21 ayat 7 dan 8 mengkonfirmasi bahwa bagian orang-orang percaya yang setia sampai akhir hidupnya. Pasal 21 ayat 7 dan 8. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal,
tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini bagi sekali lagi, bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, tersedia tempat di surga baginya. Tidak ada yang tidak akan kebagian. Karena itu pastikan diri kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar Kristen yang menghidupi Kristus. Bukan sekedar Kristen-Kristenan. Bukan sekedar nama Kristen. Tetapi hidup kita tidak mencerminkan Kristus. Yang terakhir, makna dan relevansi kenaikan Kristus. Kenaikan Kristus itu menjadi pola untuk kedatangan yang kedua kali. Karena di dalam Kisah Rasul 1 dibacakan tadi bahwa dalam ayat 8-11 malaikat berkata, "Hai kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga ini akan datang dengan cara yang sama." Jadi jelas firman Tuhan sendiri mengkonfirmasi bahwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah pola untuk kedatangan yang kedua kali. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus tidak naik, maka tidak ada kedatangan kedua kali. Sekali lagi. Artinya, sebagaimana Tuhan Yesus terangkat naik ke surga ketika dia mengangkat tangan, lalu terangkat, dia akan datang dengan cara yang sama. Ya. Hati kedatangannya itu secara universal, orang boleh melihat semua. Tidak samar-samar, tidak tersembunyi. Tapi ketika dia datang kembali, maka orang akan melihat dia. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 dan 17. Kita akan banyak membaca firman Tuhan karena firman Tuhan sendiri akan mengkonfirmasi kepada kita apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika 4 ayat 15 dan 17 sampai 17. Saya bacakan untuk kita. "Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan," kata Rasul Paulus. "Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan." Ini kedatangan Tuhan pasti akan terjadi. Tapi kita tidak bisa memprediksi kapan. Kita tidak boleh mereka-reka. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak yang saudara kasih Tuhan, sekali lagi, sebagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, demikianlah kelak ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk kedua kalinya, untuk menjemput saleh-salehnya, menjemput orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yang saya mau katakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus juga adalah fakta, adalah real, bukan ilusi, bukan halusinasi. Kenaikan itu adalah fakta, dan nanti kedatangan yang kedua kali adalah fakta. Ya, tapi sekali lagi kita tidak bisa menebak tanggal kapan, bulan kapan, tahun kapan. Tugas kita hanyalah meyakini, percaya bahwa dia telah naik, maka dia akan turun seperti yang ditulis dalam Alkitab. Dia akan datang kembali. Untuk apa? Untuk mengangkat kita, membawa kita ke tempat yang telah dia sediakan. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan sesudah aku pergi ke sana dan sudah menyediakan tempat, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa apa yang kita imani, apa yang kita percayai sebagai orang Kristen. Kita memiliki kepastian
Bukan hanya hidup di dalam dunia ini saja, tetapi hidup di kemudian hari dalam kekekalan. Kita memiliki kepastian. Adakah hati kita masih ingin berpaling kepada yang lain setelah mendapatkan semua yang pasti di dalam Yesus Kristus? Kenaikan Tuhan Yesus memiliki makna dan relevansi dan hidup kita baik hari ini di sini dan terlebih kehidupan kita di masa yang akan datang dalam kekekalan. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua.